Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, anak soleh dan soleha, mari kita membaca doa sebelum belajar. Duduk yang tertib, angkat kedua tangannya. Ustazah pimpin doa sebelum belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Yang artinya, ya Allah, tambahkanlah ilmu dan pemahaman yang baik. Amin ya robbal alamin. Sekarang kita lanjut pada tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, lewat video ini, siswa dapat menemukan kosakata yang berkaitan dengan keragaman benda. Siswa dapat menjelaskan makna kosakata yang berkaitan dengan keragaman benda berdasarkan wujudnya dan teks pendek yang dibacakan dengan tepat. Yang kedua, dengan menghitung hasil bagi dua bilangan, melibatkan bilangan cacat sampai dengan 100. Siswa dapat mengubah kalimat pembagian menjadi kalimat perkalian dengan benar. Nah, sekarang kita masuk pada pembelajaran kita, yaitu pembelajaran 6. Pada buku tema 2, subtema 3, pembelajaran 6. Nah, anak-anak, sekarang buka buku cetaknya pada halaman 158. Nah, sudah. Nah, pada halaman 158 di sini ada percakapan antara ada Ahwat dan Ikhwan. Nah, yang pertama, Ahwatnya berkata, apa saja tata tertib dalam bermain sepak bola? Ikhwannya menjawab, setiap anggota harus mematuhi aturan dalam permainan. Ahwat menjawab, untuk apa? Ikhwannya menjawab lagi, agar permainan berjalan dengan tertib. Penonton juga harus tertib. Penonton tidak boleh melempar benda ke tengah lapangan. Kalau tidak tertib akan mengganggu proses permainan. Lanjut percakapan. Ahwatnya menjawab, sama seperti tata tertib di sekolah ya. Jika tata tertib kita tidak dipatuhi, pasti timbul akibat yang kurang baik. Iwannya menjawab lagi, benar, kalau tata tertib di sekolah dijalankan, akan bermanfaat dalam kehidupan kita. Kita akan berlatih untuk lebih disiplin. Selain itu, kita juga terbiasa hidup rapi dan bersih. Kita juga terlatih untuk bertanggung jawab dengan kegiatan yang kita kerjakan, serta membiasakan diri untuk ramah kepada orang lain. Membiasakan hidup tertib memiliki banyak manfaat dalam hidup. Lalu Ahwatnya menjawab, berarti kalau kita tidak mematuhi tata tertib di sekolah akan berakibat kurang baik. Kita pasti akan mendapatkan sanksi.
Kalau pertama kali melanggar akan mendapatkan peringatan dahulu. Namun kalau sudah lebih dari sekali akan langsung mendapatkan hukuman. Jika pelanggarannya terlalu parah, orang tua kita akan dipanggil. Nah, pada halaman 158 sini ada percakapan tentang tata tertib. Tata tertib yang pertama percakapannya tentang tata tertib menonton sepak bola. Kedua percakapan yang kedua yaitu tata tertib di sekolah. Nah, kita lanjut. Nah, sekarang kita membaca lagi. Ayo membaca. Anak soleh buka halaman 160. Nah, di dalam buku cetaknya ada sebuah kotak, di dalamnya judulnya berwarna merah yang judulnya sepak bola. Nah, sekarang kita membaca bersama. Benny gemar bermain sepak bola. Satu tim sepak bola terdiri atas 11 orang pemain inti dan beberapa pemain cadangan. Nah, pemain inti yaitu pemain yang akan bermain saat itu. Sedangkan saya kasih penjelasan dulu ya. Sedangkan pemain cadangan adalah pemain yang duduk sementara sambil menunggu 11 orang bermain. Nah, jika ada pergantian pemain, maka pemain cadangan yang akan menggantikan. Jadi pemain inti itu adalah pemain yang akan bermain. Nah, lanjut. Sepak bola bertujuan untuk mencetak gol sebanyak-banyaknya dengan menendang bola ke gawang lawan. Nah, mencetak gol berarti kita menendang bola ke gawang lawan sehingga dikatakan mencetak gol. Lanjut, sepak bola dimainkan di lapangan rumput yang berbentuk persegi panjang. Nah, anak soleh dan soleh sudah pernah lihat ya lapangan sepak bola. Hanya penjaga gawang saja yang berhak menyentuh bola dengan tangan di dalam daerah gawangnya. 10 pemain lainnya diizinkan menggunakan seluruh tubuhnya selain tangan. Nah, 10 pemain lainnya diizinkan menggunakan seluruh tubuhnya selain tangan. Dalam bermain bola, kita tidak diizinkan untuk menyentuh bola dengan memakai tangan. Namanya bola kaki, jadi permainannya dengan menggunakan kaki. Lanjut, tim yang mencetak gol paling banyak pada akhir pertandingan adalah pemenangnya. Tim adalah kelompok pemain bola. Jumlahnya itu 11 orang. Jika hanya satu orang berarti dia tidak dikatakan tim. Tetapi kalau jumlahnya banyak, maka dalam sepak bola itu dikatakan tim. Tim yang mencetak gol paling banyak pada akhir pertandingan adalah pemenangnya. Jika hingga waktu berakhir skornya masih imbang, dapat dilakukan undian, perpanjangan waktu atau penalti. Nah, penalti di sini, adu penalti yaitu hanya terdiri dari 2 orang. Satu pemain sepak bola, satunya adalah kiper. Nah, kipernya itu bertujuan untuk menahan bola yang akan masuk ke gawang, sedangkan satu orangnya akan menendang. Nah, itu adalah yang disebut penalti. Itu menendang bola yang terdiri hanya 2 orang, yang ada satu penendang sepak bola, yang satunya yang ada kiper, terdiri dari 2 orang saja. Wasit menggunakan peluit untuk memulai permainan, pelanggaran dan akhir permainan. Nah,
sini pada latihan soal ada di halaman 161. Perintahnya, tulislah makna dari kata di bawah ini. Yang pertama ada tim. Ustazah tadi sudah menjelaskan apa itu tim. Sedangkan inti, apa maknanya? Gol, apa maknanya? Gawang, apa maknanya? Dan terakhir adalah penalti. Nah, silakan ditulis jawabannya. Jangan lupa tulis tanggal dan temanya. Kita lanjut pada halaman 164. Nah, sudah ya, buka bukunya halaman 164. Ayo berlatih. Nah, di sini ada contoh latihan muatan matematika. Kita baca. Dalam perlombaan sepak bola, jumlah pemain inti sebanyak 88 orang. Berapa jumlah tim yang mengikuti perlombaan? Nah, ini dalam bentuk pembagian 88 dibagi 11 sama dengan titik-titik. Sekarang kita akan mencari hasil dari 88 dibagi 11. Nah, langkah yang pertama untuk memudahkan, nah di dalam buku paketnya, di dalam buku cetaknya, di situ pengerjaannya dengan cara langsung 88 kurang 11 kurang 11. Nah, jika anak soleh dan soleha belum memahami, pengerjaan yang paling mudah seperti ini. Nah, pengurangan seperti ini dulu. 88 kurang 11 hasilnya 77. Setelah itu 77 kurang 11 lagi sama dengan 66. Dari 66 dikurang lagi 11 sama dengan 55. Dari 55 kurang lagi 11 sama dengan 44. Nah, kita belum mendapatkan angka 0. Kita lanjut lagi kurang. 44 kurang 11 sama dengan 33. 33 kurang 11, 22. 22 kurang 11 sama dengan 11. Nah, 11 kurang 11 sama dengan 0. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan angka 0. Nah, sekarang kita jumlah ada berapa kali angka 11 dikurangi. Kita hitung 1, mulai dari atas hitungnya yang angka 11 berwarna merah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, angka 11-nya itu berjumlah 8. Sekarang anak soleh ubah seperti ini. Nah, 88 dibagi 11 sama dengan 88 kurang 11 kurang 11 kurang 11 kurang 11 kurang 11 kurang 11 kurang 11. 11-nya kasih 8. Nah, sama dengan 0. Jadi untuk lebih memudahkan, kerjakan terlebih dahulu dengan langkah pertama yang seperti Ustazah kerjakan. Titik 2-nya diubah menjadi kurang. Nah, jadi banyak tim yang mengikuti perlombaan sebanyak 8 tim. Jadi dari 88 dibagi 11 sama dengan 8.
Jika kita dibawa ke perkalian, seperti pembelajaran yang yang kemarin, 8 dibagi 8 sama dengan 88 dibagi 11 sama dengan 8. Nah, kita ubah ke perkalian menjadi 8 kali 11 sama dengan 88. Nah, ini Ustazah beri panah supaya lebih memudahkan. 88-nya disimpan di akhir, 11-nya disimpan di tengah. Nah, 8-nya disimpan yang awalnya di belakang, sekarang ditukar tinggal di depan. Semoga bisa dipahami. Ikuti cara pengerjaannya Ustazah supaya lebih dimudahkan. Jika ada cara pengerjaan yang lebih mudah, boleh silakan kerjakan yang lebih mudah lagi. Nah, latihan soal di sini sudah ada 5 nomor. Nah, yang pertama 25 kurang titik-titik, atau dengan pembagian 25 dibagi 5 sama dengan titik-titik. Nah, perkaliannya di sini sudah ada angka 5. Tinggal ditambahkan apa kira-kira di dalamnya titik-titik, angka berapa. Nah, yang kedua 30 kurang 5 sama dengan titik-titik, silakan dilanjutkan. 30 dibagi 5 sama dengan titik-titik. Setelah itu diubah menjadi perkalian. Soal yang ketiga adalah 20 dibagi 5. Nah, soal yang keempat 10 dibagi 5. Sini sudah ada jawabannya 2, tinggal 10 kurang titik-titik, berapa angka 2-nya. Setelah itu diubah menjadi perkalian. Yang nomor 5, 6 dibagi 2. Nah, selamat mengerjakan, semoga dimudahkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.